we should never let go. So tell me who you love, baby. Ya, mungkin baru ini ya, karena bisa juga terbilang bahwa kalau untuk UTBK soal bahasa Inggris itu terbilang sedikit, tetapi yang namanya sedikit juga adalah penting. Artinya adalah semua hal itu urgen. Tahu maksudnya urgen adalah semua kadarnya sama. Bukan nggak peduli ini lebih gampang daripada ini, enggak. Tetapi semuanya itu urgen. Urgen itu maksudnya sama-sama penting gitu dia. Okay, tonight as what I post in the WhatsApp group di orang tua kalian, di situ Miss bikin judulnya adalah participle class ya. So our material tonight is about a participle. Mungkin sebelumnya pernah dengar, tetapi nggak pernah Miss jelaskan terlalu mendalam. Sering Miss bilang kata kerja ketiga adalah atau disebut juga dengan past participle. Iya, pernah Miss bilang juga kata kerja ketiga adalah past participle. Cuma nggak pernah Miss kasih tahu lebih dalamnya lagi. Kenapa dia disebut dengan past participle Miss gitu dia. Ya, okay. Before we start our lesson, can I ask one person to open our class with prayer? Who wants to make our prayer? Siapa yang mau? Ya, silahkan Marcelino Yudea. Tunjuk tangan tadi dia. Ayo. Bisa di-unmute speakernya. Terserah doa apa ya. Sebisa mungkin bahasa Inggris kan gitu. Namanya juga lagi mata pelajaran bahasa Inggris. Ayo. Ula Mekel. Apa yang bahasa karonya Mekel? Ayo, silahkan. Kemuliaan aja, Miss. Iya, boleh. Bapak kami adalah Miss. Ah, itu pun jadi. Bapak kami dalam bahasa Inggris ya? Iya. Iya. Oke, ayo silahkan. Enggak, Miss. Pesannya saja, Miss. Itulah kan udah lupa pasti kalau Bapak kami bahasa Inggris. Oke, silahkan boleh. Boleh lah, silahkan. Doa bahasa Indonesia, Miss. Boleh. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami ucapkan kepadamu, berkat-Mu kami bisa berkumpul melalui Zoom ini untuk belajar bahasa Inggris. Tuhan Yesus, ajarilah kami di dalam pembelajaran UTBK di hari pertama kami ini. Boleh kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you so much Marcelino Yudea. Oke, kita akan mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Ternyata suasananya berbeda ya dengan studi malam. Rasanya kalau studi malam dulu di sekolah kayaknya ini masih segar, tapi sekarang kok udah agak ngantuk gitu ya. Mungkin karena udah seharian megang handphone juga ya kan. Nampak si Beta nih ya, tengok matanya itu ngantuk itu. Oke, hari ini seperti yang saya katakan tadi, materi yang Miss akan sampaikan namanya adalah participle. Sebentar, Miss share screen sejenak ya. Ini dia. Oke, di sini Miss bikin namanya adalah ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil bilang. Tambah sedikit aja. Mbak Miss. Oke, pas ya. Sebisa mungkin 1 atau 2 orang respon kalau Miss tanya. Jadi nggak serasa sendirian Miss di sini karena di rumah juga sendiri Miss. Takut Miss kan? Oke. Di sini namanya adalah present and past participle ya. Present and past participle. Jadi di sini ini salah beda. Oke. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dia present participle, semua kata kerja yang berbentuk ing, ya, semua kata kerja yang berbentuk ing itu adalah present participle. Kemudian semua kata kerja berbentuk
Ya, kata kerja bentuk ketiga, verb ed, tetapi bukan kata kerja kedua ya. Nggak selamanya verb ed lah, Miss katakan yang intinya, oh salah judul Miss bikin. Intinya, yang namanya past participle itu, ya, past participle itu adalah kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Nah, di sini, Miss buat di sini, present participle itu dia berbentuk ing, kemudian past participle itu dia berbentuk kata kerja ketiga. Ya, nah, Miss sebelumnya kita kan baru belajar gerund gitu ya kan? Baru belajar gerund kita kemarin kan? Nah, di sini dikatakan bahwa berbeda dengan gerund, ya. Untuk participle ini, present participle yang mau kita pelajari malam ini, yang berbentuk verb ing ini dan past participle ini, dia fungsinya bukan sebagai gerund. Kalau gerund kemarin, verb ing yang berfungsi sebagai apa kemarin? Kalau boleh tahu ya. Kata benda. Iya, kalau kemarin verb ing-nya itu fungsinya sebagai kata benda. Contohnya, reading is my hobby. Membaca adalah hobiku. Namanya juga benda, berarti dia bisa pakai kepunyaan. Contohnya, my reading book, buku bacaanku, udah beda lagi ya. My reading, bacaanku malam ini, gitu. Bisa seperti itu. Namanya juga kata benda. Nah, di sini kali ini Miss mau ngasih tahu bahwa kata kerja bentuk ing dan kata kerja ketiga itu juga bisa berfungsi sebagai kata sifat. Dan di sini Miss bikin and verb sebagai kata kerja. Ya berarti itu adalah apa? Fungsi aslinya kan? Fungsi aslinya ya iyalah Miss. Yang namanya kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan verb ing ya memang kata kerja lah Miss. Namanya juga udah kata kerja. Ya, tetapi tambahannya malam ini yang mau Miss kasih tahu adalah dia berbentuk kata sifat, adjektif, fungsinya adalah sebagai kata sifat. Tetapi fungsinya berbeda-beda. Ini yang tadi ya, Miss kembali. Nah, ini dia. Kalau dia ya verb ing-nya itu berbentuk kalau dia kata kerjanya itu berbentuk ing, ya, berarti dia nanti kata sifatnya itu berawalan me atau mem atau meng. Contoh, apa ya? Jijik. Jijik itu kan kata kerja. Ih, aku jijik samamu. Gitu ya kan? Jijik itu kata kerja ya kan? Aku sedang jijik samamu. Nah, itu verb ing juga. Nah, di sini dia berfungsi sebagai present participle. Dia menjadi dari kata jijik, kata dasar kan? Menjadi menjijikkan. Berarti jadi kata sifat dia kan? Contohnya, makanan ini menjijikkan. Makanan ini menjijikkan. Menjijikkan itu bukan kata kerja lagi kan? Dan bukan kata benda, betul kan? Bukan kata benda dia, Miss. Melainkan apa? Kata sifat. Apa sifatnya si makanan tadi? Menjijikkan. Ya, itu dia berarti pakai verb ing. Apa jijik? Disgust. Berarti kalau menjijikkan apa? Disgust, disgusting. It's so disgusting. Sering dengar gitu kan? Oh my God, it's so disgusting. Aku nggak suka gitu kan? Nah, yang kedua kita masuk kepada kata kerja ketiga. Nah, tadi dikatakan di sini past participle. Kenapa Miss bikin di sini verb ed? Karena pada umumnya kata kerja ketiga itu berakhiran ed, tetapi tidak semua. Contohnya apa? Written, forgotten, broken, beda-beda ya. Nah, itu dia kata kerja ketiga intinya. Nah, kalau dia kata kerja ketiga itu kata sifat ketika dia berfungsi sebagai kata sifat, ya, dia itu nanti di bahasa Indonesia dia jadi ter, di, dan ber. Ini asal-asalnya itu dari mana? Dari kalimat pasifnya itu sebenarnya. Contoh kayak broken glass. Break itu kan menghancurkan, iya kan? Break itu menghancurkan. Tapi kalau misalnya kita bilang gelas yang pecah, ya kan? Gelas yang pecah, maka kita katakan apa? Broken glass. Jadi asalnya broken itu bukan kata sifat asli itu sebenarnya. Itu berasal dari kata kerja break. Gitu dia. Contoh, melupakan itu apa? Sorry? Melupakan, masih melupakan yang biasa ya. Apa lupa? Forget. Kadang maju kali, Pak. Oke, forget. Contoh, aku lupa materi hari ini. I forget today's material. Aku lupa materi hari ini. Tetapi contohnya misalnya kita bilang kayak gini. Apa ya? Buku yang terlupakan, ya kan?
terlupakan, maka dia menjadi kata sifat di situ. Buku yang terlupakan. Ini adalah buku yang terlupakan, udah 5 tahun nggak kubuka. Ya, maka dia menjadi kata kerja ketiga. Berarti apa? Buku yang terlupakan. Apa? Forgotten book, itu dia ya. Nah, di sini coba lihat perbedaannya. Miss, kenapa dia pakai verb ing dan kenapa dia pakai kata kerja ketiga? Kenapa nggak semuanya verb ing dan kenapa nggak semuanya kata kerja ketiga? Nah, di sini dikatakan kalau verb ing itu dia mau menerangkan suasana, menjijikkan. Tetapi kalau misalkan dia untuk kata kerja ketiga, dia mau menjelaskan perasaan. Maksudnya gimana, Miss? Gitu dia ya. Bentar. Nanti Miss jelaskan lagi kenapa kayak gitu dia jadinya ya. Oke, sebelum sampai ke situ Miss mau kasih tunjuk dulu dia verb ing dan kata kerja ketiga itu gimana dia kalau sebagai kata kerja. Contoh, I am learning. Saya sedang belajar. Ya kan? Nggak mungkin saya sedang mempelajarkan gitu loh. They are speaking English. Mereka sedang berbicara dalam bahasa Inggris atau mereka sedang berbahasa Inggris. Jadi speaking ini nggak selamanya harus diterjemahkan secara harafiah ya. Bisa juga kita sesuaikan dengan bahasa tujuannya. Ya, itu namanya bahasa. Nggak bisa kita terjemahkan sebenarnya satu-satu. Ada nama istilahnya ada harafiah namanya lazim gitulah, deserve atau selanjutnya. Yang ketiga. Ini yang untuk kata kerja ketiga. Ada kata I have written the letter. Aku telah menuliskan suratnya. Gitu ya. Berikutnya yang keempat, she has studied Deutsch for 3 months. Deutsch itu adalah bahasa Jerman. Sayangnya sekolah kita nggak ada belajar bahasa Jerman ya. Ini namanya Deutsch. Jadi kalau di Jerman itu eu dibaca oi. Eu dibaca oi. Apalagi ya dulu Miss. A dibaca I gitu dia. Gitulah. Makanya Albert Einstein sebenarnya bacanya bukan Albert Einstein, melainkan apa? Tadi udah Miss kasih tahu. Nyalakanlah apamu beta, speakermu beta. Eu dibaca oi. A dibaca I. Berarti Albert Einstein dibaca seperti apa? Albert Einstein. Masih kurang. Apa dia? oi. AI. Berarti Albert Einstein kayak mana bacanya? Einstein. Iya. Albert Einstein. Itu aslinya. Bahasa Jerman loh itu. Ada pernah film kan? Film bego-begonya nang itu. Frankenstein katanya. Tahu nya kalian itu? Aduh. Yang ditonton pulaan itulah. Ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Jadi, kalau fungsi normalnya verb ing sama verb three itu ya memang sebagai kata kerja. Yang mana kalau verb ing itu fungsinya apa? Menjelaskan apa? Kata kerja yang seperti apa? Ada yang bisa ngasih tahu? Sedang berlangsung. Iya, sedang berlangsung. Kalau kita kasih tahu tensesnya ribet kali, Miss. Nggak usah, Miss. Kami yang penting ngerti apa artinya itu ya kan? Iya, ribet kali, Miss. Kalau harus dikasih tahu lagi itu present continuous gimana-gimana. Udah repot lagi kalau belajar teorinya itu. Kelas 10-nya itu kan gitu kan. Ini, sedangkan kata kerja ketiga fungsi aslinya apa? Apa? Adjektif. Kata kerja ketiga nih tadi. Masih kata kerja loh ini. Kalau tadi beta verb ing itu mau ngasih tahu kan sedang berlangsung. Berarti kata kerja ketiga apa fungsinya sebagai fungsi aslinya? Fungsi Udah melampau. Telah berarti telah selesai ya Cindy. Telah selesai berarti macam mana? Udah ada contohnya 2 di sini. Ada she has studied, I have written. Dage. Udah pas dua masing-masing nih buat. Oke lah ya. Oke. We enter to the next part. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Pala dicatain. Nggak perlu kan? Ada yang screenshot kan? Di screenshot. Tapi kalau di screenshot biasanya nggak akan dibuka lagi itu. Karena saya pun kayak gitu. Mau membuat cendol saya screenshot, nggak saya buka lagi. Terakhir beli cendol sendiri kan gitu kan. Oke, nanti saya kirim lah. Baik, nah tadi
fungsinya itu fungsi aslinya sebagai kata kerja. Sekarang fungsi lainnya. Fungsi lainnya yaitu sebagai kata sifat. Jadi ketika kata kerja verb ing dan verb three itu ya berfungsi sebagai kata sifat, disebutlah dia dengan participial adjective. Oke, apa tadi? Apa tadi? Participial adjective. Oh, baru saya hapus memang. Ih, kok jadi yang lain? Jahat kali dia. Participial. Nanti dong. Oke. Baik, di sini ada contohnya. Tadi adalah contoh kata kerja, sekarang contoh kata sifatnya. Bagaimana sih dia, Miss, berfungsi sebagai kata sifat itu? Begini contohnya, namanya juga kata sifat. Biasanya, misalnya kita buat seperti ini, sebentar ya. Di mana saya buat ya? Di sinilah saya buat. Di sini. Yang namanya kata sifat, mana duluan muncul? Kata sifat atau kata benda? Kan fungsinya kata sifat menjelaskan kata benda kan, contohnya Desti cantik. Kata Berarti kalau sifat. kata sifat itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris, Miss. Oh iya ya. Soalnya baru Miss bilang. Oke. So if we say kopi hitam, Black coffee. Oke, black coffee ya. Belum jadi coffee black. Black coffee. Itu kalau blacknya memang itu kata sifat, Miss, gitu kan. Jadi kayak yang Miss bilang tadi, apa tadi? Buku yang terlupakan, maka dia muncul duluan lah kata sifatnya itu, barulah kata bendanya, iya kan? Forgotten book. Gitu dia. Hari yang menyenangkan. Mengagumkan lah Miss bilang, amazing atau luar biasa. Amazing kan, amazing itu kan kata dasarnya amaze gitu kan, tetapi ketika dia berfungsi sebagai kata sifat menjadi amazing, dia berarti hari yang menyenangkan atau luar biasa menjadi apa? Amazing day lah kita katakan dia, gitu dia. Sekarang kita masuk ke contoh kata sifat yang Miss katakan tadi. You have an amazing talent. Kamu memiliki bakat yang mengagumkan atau kamu memiliki bakat yang luar biasa, gitu ya. Yang mana di situ kata sifatnya? Amazing. Amazing. Seperti yang Miss katakan tadi, kata dasarnya atau asal katanya apa tadi? Amaze. Amaze. Kalau amaze itu kan membuat orang kagum, itu artinya. Sedangkan kalau udah jadi kata sifat dia mengagumkan, gitu dia. Sama seperti contoh kedua ini, malah merupakan salah satu kata sifat yang banyak kita dengar akhir-akhir ini. That man is very charming. Charming bisa tampan juga sebenarnya. Tapi charm itu kan memesona kan, membuat orang terpesona. Charm, membuat orang terpesona, gitulah. Berarti that man is very charming. Laki-laki itu sangat mempesona. Dan lihat, karena dia udah bisa jadi kata sifat, maka kita bisa lah pakai very, Miss, iya kan? Sangat. Kalau misalkan kata kerja kian tadi charming ini, nggak bisa kita pakai sangat gitu loh. Ya, kita masuk ke yang ketiga. I am interested with that doctor. Tadi kan Miss bilang kalau verb ing itu artinya ketika kita terjemahkan dia artinya adalah gitu kan? Mengagumkan gitu kan, gitulah. Tetapi ketika dia berfungsi atau berbentuk kata kerja ketiga, nggak bisa melainkan apa? Udah Miss buat terjemahannya memang. Melainkan takut-takutan. Lempar nanti kan satu-satu yang susah menjawab. Memang gitu aja menjawab sih. Ganti orang dulu maunya si Daniel gitu kan, tiba-tiba ngomong di sekolah nggak ngomong, minimal di sini ngomong gitu loh. Baiklah, ya. Berarti I am interested, saya tertarik dengan dokter itu katanya. Oke, yang keempat, we are satisfied with the service. Kami puas dengan pelayanannya. Nah, tadi kan Miss katakan bahwa kata kerja bentuk ketiga itu,
Kata kerja bentuk ketiga itu, dia ketika diterjemahkan bisa ter, di, atau ber, atau kata sifat itu sendiri. Ini dia. Ya kan? Kata sifat itu sendiri. Jadi, kalau ini dia puas. Bukan dipuaskan. Kan karena kalau dipuaskan diterjemahkan seperti yang dibilangkan tadi, nggak semua kata itu kalau diterjemahkan bulat-bulat gitu ya kan. Karena kalau kami dipuaskan oleh pelayanannya kan kesannya jelek nggak kita dengar. Iya kan? Aku baru dipuaskan oleh pelayanannya kan. Ya, perempuan macam apa sih kau kan? Orang mikir kayak gitu jadinya kan. Maka yang paling tepat apa? Yang paling lazim apa? Puas. Gitu dia. Nah, apa kira-kira kata dasarnya satisfied? Ada yang tahu? Satisfied. Tanpa id. Satisfied tanpa id. Akhirnya i. Y. Oh y-nya. Satisfy ya. Oke, thank you. Jadi kalau puas kan satisfied. Kalau memuaskan satisfying ya. Anak ASMR harusnya tahu. Satisfying banget katanya kan. Baik. Nah, itu tadi Miss katakan kalau dia verb ing berarti dia me. Sedangkan dia kata kerja ketiga berarti dia di, ter, atau ber, atau kata sifat itu sendiri. Contoh, di sini dikatakan kalau present participle itu dia noun-nya atau kata bendanya yang dijelaskan itu bertindak sebagai pelaku. Contoh, amazing picture. Siapa yang amazing? Picture. Siapa yang membuat amazing? Picture. Picture-nya yang membuat orang terkagum-kagum kan? Picture-nya. Tetapi kalau misalnya the forgotten years, kata kerja ketiga atau past participle itu, dikatakanlah dia noun-nya itu, noun yang dijelaskan itu bertindak sebagai penerima atau receiver. Ya kan? Apakah si tahun itu yang bikin kita lupa? Tidak. Iya, justru dia yang terlupakan kan? Itulah past participle. Bisa dibedakan? Bisa. Bisa ya. Baiklah, kita masuk yang berikutnya. Sikit lah. Oke, saya mau minta Brigita baca kalimat yang pertama. Then but it is disgusting. Bisa langsung diterjemahkan? Bisa langsung diterjemahkan? Ayo coba. Ayo break. Apa kosakata yang nggak diketahui? Touch, menyentuh, ya kan? Tapi kalau don't touch, Yes. kalau dia kalimat perintah, bukan jangan menyentuh, tapi jangan sentuh gitu. Kalau dia kalimat perintah, kata dasarnya aja. Ayo break, berarti ayo kalimat pertama, coba terjemahkan Kak. Jangan sentuh. Ya. Yang akhir itu apa, Mas? Disgusting. Apa tadi disgusting ada kita bahas tadi ya? Ada tadi Miss kasih contoh kan? Oh ya, ada. Ayo break. Jangan sentuh itu jijik. Itu jijik. Apa tadi Miss bilang kalau dia verb ing? Kalau Menjijikkan. iya, karena kalau jijik kamu bilang berarti fungsinya sebagai kata kerja dong. Itu sedang jijik kan nggak mungkin kan? Itu sedang jijik. Yang ada apa? Itu menjijikkan gitu dia. Oke, for the second sentence, kalimat yang kedua, I want to ask Putri Valentin dulu biar Miss dengar dulu suaranya. Kalimat yang kedua, baca saja. Ayo silahkan. Membaca aja Kak. We really enjoy this exciting moment. We really enjoy this exciting moment. Oke, thank you. Disuruh lagi yang lainnya. Disuruh dulu lagi si
from Rivaldo Meliala. Masih kalimat yang kedua. Ada nyampe-nya suara Miss ke kampungmu, Rivaldo? Nyampe Miss. Nah, nyampe-nya. Soalnya gelap kali kampungmu, Miss, lihat. Nah. Mati listrik ini serang. We really enjoy. Apa kau enjoy? Udah, Miss. Belum? We really enjoy this casting moment. Disgusting. Nggak kebaca di situ, Rivaldo. Kok disgusting? Kebaca, Miss. Ulangi lalu sekali lagi. We really enjoy this casting moment. Oke, thank you. Coba Miss minta dulu Daniel Manalu. Masih kalimat kedua, Bang. We really enjoy this exciting moment. Oke, thank you. Ya, tepat sekali ya. We really enjoy this exciting moment. Jadi, yang mana di sini yang adalah kata sifat? Yang mana di sini yang adalah kata sifat? Exciting, Miss. Exciting. Dari mana dia berasal? Kata dasarnya atau kata dasarnya? Excited. Excited kata dasarnya. Excited. Pakai ed-nya itu. Kata dasar itu berarti tidak diberikan imbuhan kan gitu. Macam mana nih adik-adikku ini? Nah, beha dong, nah kolor dong. Berarti apa kata dasarnya? Hilangkanlah D-nya. Excite. Membuat orang senang itu artinya excite. Itu dia. Dari mana pula kata kerja dasar pakai ed kan gitu. Berarti we really enjoy this exciting moment. Kami sangat menikmati momen atau kejadian. Momen lah paling pas ya. Kayak yang kurang cocok diterjemahkan di serasa. Kami sangat menikmati momen yang menyenangkan ini. Gitu dia. Oke, di sini dikatakan Zoom meetingnya less than 1 minute. Miss stop dulu, nanti masuk lagi boleh? Bisa ya? Miss end sebentar ya. Belum pro. Oke, Miss. Belum pro Zoom meeting, Miss. Ambil nyalakan aja kameranya Noviana. Supaya gelah teridah wajahmu. Wajah belum mandi, Miss. Nggak apa-apa. Lagi proses, Miss. Baca dulu, Miss. Ya, baca aja lah langsung. It is a forbidden house. Oke, thank you. Coba di-unmute sebentar, Kak. Oke. It is a forbidden house. Forbidden. Kata dasarnya yang adalah forbid, artinya adalah melarang. Sepertinya udah ada 2 sampai 3 kali Miss katakan tadi kata forbidden ini. Maka di sini kalau tadi exciting itu menyenangkan, ya. Kalau tadi exciting itu menyenangkan, maka forbidden ini yang adalah kata kerja ketiga ini bukan melarang, gitu ya. Bukan itu adalah rumah melarang, bukan. Melainkan apa? Rumah yang terlarang, gitu kan? Oke, rumah yang terlarang, gitu dia. Oke, kita masuk dulu contoh yang kedua, kalimat kedua. Miss minta lah dulu. Coba Putra Kosmas baca kalimat kedua, Bang. I have eaten. Oke, I have eaten. Eaten itu kata dasarnya apa ya? Eat. Sorry? Kata dasarnya adalah eat. Bisa di-spelling, Noviana? Bisa di-spell kira-kira? Eat itu kayak mana ya? Apa spell, Miss? Spell itu mantra. Eja. Spell itu mantra. Eja. Iya, di eja. Ayo silahkan Novi. Bisa nggak di eja? Eat itu kayak gimana? Eat. Coba dulu eja Diana. Coba eja dulu Diana. E-A-T. Masa I? Oh iya ya. A-B-C-D-E kan ini. Iya. E-A-T. Kau
macam guru bahasa Inggris aja kok Diana. A, B, C, D, E, F, G. Oke, thank you so much. Nah, kalau tadi exciting ini berfungsi sebagai kata sifat yang artinya adalah menyenangkan. Ethan di sini artinya adalah apa? Tadi kan kalau dibilang kata kerja ketiga, berarti dia di, ter, ber, atau arti kata sifat itu Kata sendiri. kerja itu sendiri. Oh, ini kata kerja, iya tepat sekali ya. Ini adalah kata kerja itu sendiri. Kenapa? Dari mana kalian tahu kalau ini adalah kata kerja? Nggak mungkin termakan ini. Aku telah termakan. Bisa juga aku telah termakan. Atau aku telah dimakan. Kenapa? Karena dia pakai have kan? Oh iya. Iya, pakai have. Kalau misalnya aku termakan, bisa loh. Kan eaten-nya sebagai kata sifat kan. Jadi kata sifat itu kan dia kalimat nonverbal kan gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak mungkin aku termakan, Miss. Why not? Kenapa kacang kan gitu kan? Kenapa enggak gitu loh. Oke, kalau misalnya mau kita bilang aku termakan, berarti tambahkan kata sifat di sini. Betul kan? Kalimat nonverbal, aku udah dimakan, aku termakan loh, aku termakan oleh apalah, Godzilla entah apalah. Gitu dia. Ya, kita masuk ke yang ketiga. Fortis. Baca kalimat ketiga, Bang. Keempat. Fortis. She looked worried, Miss. Okay. She looked worried. I want to ask you guys, which one is the participle as adjective? Ada dua kata kerja di situ, looked dan worried. Yang mana satu di situ yang adalah participle adjective? Yang mana? Look. Look. Worried. Look. 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 Look, kata si Beta. Look. Mana dia? Oke. She looked worried. Kalau kita terjemahkan lah dia, apa artinya? Dia terlihat cemas. Dia terlihat cemas atau dia terlihat khawatir, gitu kan? Ya kan? Nah, di sini looked ini adalah kata kerja kedua loh. Ya loh, betul? Kata kerja kedua dia, bukan kata kerja ketiga itu. Karena dia berdiri sendiri. Kalau kata kerja ed berdiri sendiri, dia di sampingnya subjek I, you, they, we, she, he, it, itu adalah kata kerja kedua. Dan biasanya di depannya kata kerja indra atau sense, ya. Kalau ada kata sifat di depannya, itu namanya pernah nggak ya, misalnya tahu sama kalian, linking verb gitulah. Dia kelihatan khawatir, dia terlihat khawatir. Maka yang adalah kata sifat di sini adalah si worried, yaitu kata sifat itu sendiri. Jadi bukan dikhawatirkan, bukan terkhawatirkan, melainkan apa? Khawatir. Dia kelihatan khawatir. Gitu dia. Jadi yang adalah participial adjective itu adalah worried. Sedangkan looked di situ fungsinya adalah sebagai kata kerja. Baiklah, Miss itu kan teorinya Miss gitu loh. Itu kan teorinya. Gimana misalkan kami berhadapan dengan soal yang seperti itu? Tapi bisa dibilang kalau soal bahasa Inggris ini nggak pernah misalkan kita ujian dalam satu tes, dia satu jenis topik semua, nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Jadi memang harus pandai-pandai membedah lah gitu. Artinya apa? Ya sering-seringlah kau buka buku ini. It's not only about of English. It's all about all material, semua materi, semua subjek atau mata pelajaran. Ya kalau belajar itu biasa kan contoh dalam bisa bacalah satu tryout itu langsung gitu loh. Terbiasa berbagai materi. Jadi jangan terfokus hanya satu materi aja. Nggak mungkin dalam satu tes 15 soalnya semua tentang teks berita. 15 soalnya semua tentang prosedur teks, nggak mungkin gitu dia. Oke, sekarang tadi bisa dikatakan semacam penjelasannya. Ada soal juga di sini sebentar ya. Oke. Nah, ini ada soalnya. Ini langsung ada contoh soalnya.
Oke, Miss akan coba atau Miss mulai dari nomor 1. Miss yang akan mulai dari nomor 1. The story of the child and the big dog was really blanks. Cerita anak-anak dan anjing yang besar itu sangat. Maka karena udah ada kata sangat ini, bisa dipastikan di depannya itu pastilah dia participial adjective. Dan kebetulan memang semuanya ini Miss bikin adalah participial adjective ya. Was really, maka kalau tadi dia verb ing itu sedangkan id dia ter, ber, atau di, atau kata sifat itu sendiri, touching atau touch. Cerita anak-anak dan anjing yang besar itu sangat apa? Menyentuh. Menyentuh atau disentuh? Atau tersentuh? Menyentuh. 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 Oke, menyentuh ya, belum berubah ya. Oke, maka jawaban untuk nomor 1 ayam. Ada yang mau jawab nomor 2? Ada yang mau coba nomor 2? Greatly itu artinya sangat ya. Greatly itu Mana nomor 2, Miss? Wah, yang itu. Nggak kelihatan, Miss. Udah. Ada seperti ini. Oke, sama-sama aja. Untuk nomor 2, Father was greatly blanks when John broke the vase. Ayah, tadi Miss katakan bahwa greatly itu sangat. Ayah sangat titik-titik ketika John menghancurkan vasnya atau vas bunganya. Nah, sekarang sangat apa? Nggak usah Miss jelaskan lagi annoyed-nya. Oke, Annoyed. Johnson katanya annoying. Kalau si Beta katanya annoyed. Annoying. Yang lain, Noviana katanya Annoyed. annoying. Siapa lagi si annoyed? Pakai i di Miss. Oke, ada yang bilang annoying, ada yang bilang annoyed. Kenapa bukan annoying? Karena bukan mengganggu. Iya, padahal bukan Ganggu. bapaknya. Bapaknya padahal bukan Kesal. mengganggu, iya. Dia Dia yang diganggu atau terganggu. Emang yang batu yang kau Johnson. Oke. Karena dia terganggu, bukan mengganggu, sorry ya, terganggu fokusnya tadi. Ayah sangat terganggu harusnya Miss. Nggak mungkin ayah sangat mengganggu sedangkan yang menghancurkan vas itu si John gitu ya. Sama seperti yang Miss katakan tadi bahwa kalau annoyed itu berarti dia yang adalah penerima. Maka yang penerima di situ si John atau si father. Father. Ya, yang annoyed itu adalah father. Sedangkan yang annoying itu siapa? John. John, iya. John. Makanya ada pernah nggak gini? Apa? Contoh, this song is boring. Lagu ini membosankan. Jadi jangan sekali-kali bilang I am boring. Jangan pernah bilang gitu. Karena apa? Ketika kamu bilang I am boring, berarti aku sedang membosankan, ya kan? Maka katakanlah Membosankan. iya, aku membosankan. Melainkan katakanlah I am bored, berakhiran ed dia. Itu dia. Sama itu tired. Tired itu juga berasal dari kata kerja sebenarnya. Itu tire, membuat lelah. Maka lelah adalah tired. Jadi kalau misalnya kita bilang perjalanan ini melelahkan, maka kita katakanlah this trip is tiring, melelahkan. Itu dia. Okay, let's enter to the number 3. Kita masuk ke nomor 3. Coba baca dulu soal kita Ella. His talk had an effect on all of us. Okay. His talk had a blank effect on all of us. His talk itu kan berbicara, tetapi karena ada kepunyaan di sini bisa dikatakan ini adalah
benda gitu ya kan. Harusnya his talk ini apa ya kira-kira? Kan ini ada kepunyaan nih. Apa Berarti yang dikatakan? perkataannya Apa yang gitu dia kan. katakan? Harusnya paling tepat talk ini Iya, apa ya? perkataannya. Harusnya talk ini paling tepat apa? Talking kan. Kita belajar jiran kemarin kan. Perkataannya memiliki efek yang titik-titik kepada kami semua. Efek itu berarti pengaruh, ya kan? Pengaruh. Memiliki pengaruh yang titik-titik kepada kami semua. Diubah atau mengubah? Mengubah. Mengubah. So it will be A or B? B. A. Oke. Yuh, ada A ya. Yang bilang A itu lah. Oke, we enter to the number 4. Oke, untuk nomor 4 coba chat pribadi, tapi di Zoom ini ya kepada Miss. Ayo, Miss terjemahkan pun nggak apa-apa. When his peace is blank, father is very severe. Ketika kedamaiannya Apa tadi titik-titik, istilah? chat pribadi sama Miss, gitu dia. Terus ketika kedamaiannya titik-titik, ayah sangat marah berat. Disturb itu mengganggu kan? Berarti ada dua pilihan di sini antara mengganggu dan terganggu. Coba chat pribadi kepada Miss, A atau B. Chat to distir hot video manik, bukan everyone. Oke, Beta Marbun sudah tepat, Yolanda sudah tepat, Gom juga tepat, Johnson masih tepat, Daniel tepat, Noviana tidak tepat, Fortis tidak tepat. Kalau yang bilang tidak tepat, tidak usah lagi ganti. Orang hanya dua pilihan kan? Johnson, dari mana ada C di sini Johnson? Saya lempar nanti kau ya. Sampainya dari sini ke Binjai sana apa ya? Di mana rumah Binjainya? Putri Valentin tepat. Bosan, Miss. Ini saja. Oh, orang pun kalian matikan kamera semua, apa enggak kayak di kuburan kita ini? Distribusi mengganggu. Berarti diganggu kan? Oke, cukup untuk chatnya. Kecil ganteng kali, Pak. Cukup ya. Oke, thank you. Nomor 4 tadi ya. When his peace is blank, father is very severe. Severe itu berarti sangat marah atau marah besar. Ketika his peace, kedamaiannya itu titik-titik, ayah sangat marah. Ketika kedamaiannya mengganggu atau terganggu. Nggak mungkin orang marah karena kedamaian, gitu dia. Jadi yang paling tepat adalah terganggu atau diganggu. Ya kan? Maka jawabannya adalah diganggu atau terganggu. B. Sama, maka seperti yang Miss bilang tadi bahwa kata kerja ketiga ini yang berubah menjadi kata sifat itu adalah sebenarnya berasal dari kalimat pasif. Jadi kalau kalian, dan pelajaran adjective clause. Jadi kalau masih ingatnya kalian dulu waktu kelas 11 kita belajar adjective clause, pernah kita belajar menghilang-hilangkan atau mereduce kan? Ada yang masih ingat itu? Adalah sedikit Missku ingat gitu kan. Ada pernah kita menghilangkan that-nya, menghilangkan who-nya. Kalau aktif dia hanya verb ing aja. Kalau pasif dia tinggalkan kata kerja ketiganya. Pernah pokoknya kita belajar kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita masuk yang ke nomor 5. Ayo coba dicat ke Miss langsung. Kalau thrill itu artinya mengejutkan. Berarti terkejut kalau thrill gitu kan. Thrilling mengejutkan, sedangkan thrill terkejut atau dikejutkan.
digetarkan gitulah, thrilled abis. Udah jelas sebenarnya kan jawabannya kan, dari soal pun udah jelas. Oke, Diana tepat, Gom-Gom tepat, Noviana tepat, Putri Angelika tidak tepat, Beta tepat, Brigita tepat, Cindy tepat, Marcelino Yodea tidak tepat, Aprilia tepat. Oke, thank you. Kita tutup. Cynthia tepat, Ella tepat. Oke, tutup chatnya. Udah boleh. Oke, rata-rata udah benar ya. Kami mengejutkan oleh atau dikejutkan oleh. For number 4. Kami mengejutkan oleh. Iya. Dikejutkan, Jadi, Miss. yes. Jadi sebenarnya nggak tahu pun kalian sebenarnya pada dasarnya mengenai partisipil ini dari kata by, ya kan? Udah tahu kita bahwa itu adalah kalimat pasif, Miss. Nggak mungkin lagi thrilling. Jadi kalau udah ada kata by, itu kan udah pasti kalimat pasif, yang mana harus pakai kata kerja ketiga, Miss. Gitu dia. Gitu dia. Di. Oke, ada yang mau langsung baca untuk nomor 6 ini? Biar main cepat aja. Soalnya kalau Miss suruh chat, bisanya cepat jawabnya. Ayo, ada yang mau coba nomor 6? Saya Miss gitu, ayo. Langsung dijawab. Adong? Yolanda Oktaviani. Langsung baca beserta jawaban Jangan dong. yang kamu tahu. B. Proceeding. Baca soalnya beserta jawabannya yang kamu ketahui. Ayo Yolanda. B kayaknya, Miss. Yolanda. Menghasilkan. Yolanda. Trees, Oh, Yolanda. blanks, apples are called apple trees. Answer B, Miss. B ya? B katanya si Yolanda. Oke. Miss jelaskan dulu ya. Tadi kan Miss bilang kayak contohnya they looked worried gitu kan. Look di situ berfungsi sebagai kata kerja kedua. Kenapa? Karena dia nggak ada to be di belakangnya. Gitu dia. Nggak ada to be di belakangnya lah, Miss gitu. Kata kerja kedua dia Miss fungsinya. Nah, untuk yang ini, jadi dalam satu kalimat itu hanya boleh ada apa? Satu subjek dan satu predikat. Ini yang pernah kita pelajari kan gitu kan? Di subject verb agreement sebelumnya. Ini adalah predikat, ya kan? Adalah predikat kata kerja. Jadi nggak mungkin lagi ada kata kerja di belakangnya. Jadi kalau trees produce apple, berarti pohon menghasilkan apel. Itu artinya. Gitu ya. Dan ini artinya produce itu kan bukan apa? Diproduksi kan? Maka yang berfungsi sebagai kata sifat di situ apa? Yang memproduksi. Berarti yang adalah di situ adalah producing. Jadi fungsinya adalah kata sifat. Trees producing apples are called apple. Pohon yang memproduksi apel disebut juga dengan pohon apel. Ya iyalah Miss, masa pohon jeruk gitu kan? Oke, kita coba untuk nomor 7, Putri Damiana. Baca saja yang kamu ketahui. Baca serta jawaban yang kamu ketahui. The readers were The readers were Bah, nggak ada lagi apanya? Audionya. Oke. The readers were. Itu yang dia tahu.
Baik, untuk nomor 7, pembaca itu titik-titik. Gitu ya. Pembaca itu titik-titik. Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya kan? Bisa dia menakjubkan? Bisa. Iya, bisa dia menakjubkan. Dia tertak. Bisa juga bisa tertakjub atau terkejut. Bisa kan? Gitu dia. Bisa dua-duanya gitu loh. Jadi bisa dikatakan nomor 7 ini bisalah dia dikatakan salah soal. Jadi begitupun nanti kalian ujian, pasti ada satu atau dua nanti kemungkinan salah soal. Profesor-profesornya yang bikin soal itu gitulah. Pasti ada satu atau dua yang salah soal. Gitu ya. Kita lihat yang nomor 8, udah hampir nomor 10, udah mau habis berarti ya kan. Baik, untuk nomor 8. Coba baca dulu si Johnson. No, Miss. Coba baca nomor 8. Wih. My nephew was blah blah by the clown. Belum berubah. Nephew apa, Miss? Nephew. Belum berubah sepertinya, artinya titik-titik ya kan. Belum jadi bla 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 sepertinya kan. Masih apa? Blank. Masih blanks, Miss. Belum jadi bla bla bla, Miss. Karena Miss aja ya, Miss jujur aja lah ya. Saya karena beberapa tahun juga Miss ngajar bahasa Inggris. Orang kalau udah bla 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 katanya kesannya kayak dia nggak peduli gitu loh. My nephew was bla bla bla, terserah melantah apa itu kayak gitu deh. Kesannya gitu loh. Hanya saja bagi kamu mungkin nggak tahu. Kalau saya mungkin saya lalap dia pakai bla bla bla, pakai bla 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 gitu loh. Maka yang lebih tepat, yang lebih baik adalah blanks. Bahkan lebih baiklah kamu berkata blank blank blank. Orang kata blank 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 karena tidak tahu gitu kan. Kadang-kadang nggak semua orang tahu, oh blank blank blank, oke itu lebih bagus gitu loh. Baik, untuk nomor 8, nephew itu artinya adalah keponakan. Ya, keponakan. Keponakanku titik-titik oleh badut itu. Udah ada kata oleh, ya kan? Nah, di sini amuse artinya adalah menghibur. Berarti amusing itu menghibur, amused itu adalah terhibur. So the best answer will be menghibur atau terhibur. 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 Iya, Miss. Maka yang paling tepat adalah terhibur. Maka yang paling tepat kita pilihlah amused atau terhibur. Oke. Gom-gom, Miss. Sebentar. Miss pilih dulu. Cynthia nomor 9. Halo, Cynthia. Yes. I'm feeling blanks, so I'm going to go home. Add some chocolate and go to bed early. Read a good book. I'm feeling blessed, so sorry, sampai kemana? I'm feeling blanks, so I'm going to go home. Eat some chocolate and to go bed early with a good book. Saya merasa titik-titik adalah perasaannya entah apa gitu kan. Jadi saya pergi ke rumah, makan coklat, kemudian pergi tidur dengan cepat dengan satu buku gitulah. Saya merasa menekan, depresi itu menekan ya, menekan atau tertekan. Tahu ya artinya depresi itu ya? Depresi gitulah. Tertekan, Iya. Miss. Nggak mungkin menekan. Aku lagi menekan. Karena aku lagi menekan, maka makan coklat lah aku, minum kopi lah aku biar aku terhibur. Enggak ya kan? Maka yang kita katakan adalah tertekan. So the best answer will be depressed. Kau kenapa? Lagi depressed kok ya gitu ya. Next. Untuk nomor 10. Gom-gom masih ada? Ayo gom-gom. Ayo lah, nggak apa-apa. Baca saja, Bang.
The journey was blank 12 hours by bus. Oke. Exhaust, jadi exhaust itu lelah gitu ya. Lelah, membuat lelah gitulah. It's so exhausting gitulah. The journey was blank 12 hours by bus. Perjalanan itu begini, itu titik ya di sini, seharusnya ada titik. 12 jam di perjalanan. Berarti kalau 12 jam kau di perjalanan, berarti perjalanan itu melelahkan atau dilelahkan? Melelahkan, Miss. So, melelahkan, exhausting or exhausted? Exhausting. Ya, exhausting. Exhausting. Gitu dia. Oke ya. Udah dapat semua ya. Oke, untuk ini nanti tetap Miss kirimkan soalnya kepada kalian. Next time, apa namanya? Ini Miss stop share sebentar ya, Nak ya. Oke, jadi kalau Miss tanya dulu ya, Miss lari dulu sedikit topiknya. Jadi kalau misalnya untuk UTBK, lebih nyaman malam atau pagi? Kalau misalnya kita change. Malam. Malam memang Malam. sih. Memang malam Gak sih. ngantuk. Iya. Entah kenapa justru lebih nggak ngantuk malam ya. Iyalah Miss orang les pertama bahasa Inggris pagi, nggak malas kan Miss gitu ya. Oke. Ini akan tetap Miss kirimkan nanti ke Google Classroom. Akan tetap Miss kirimkan. Berarti minggu depan lagi kita akan bahas. Jadi karena dia bisa dikatakan ini hampir seperti les lah ya Nak ya. Jadi sebisa mungkin kalau dia seperti ini cukup satu topik satu malam. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah, itulah kan jawaban-jawaban yang tidak etis itu namanya. Nggak dipikirkan, ini aku lagi ngomong sama guru kalau gitulah. Padahal ini Zoom gitu ya. Materi ini akan tetap saya kirimkan. Kemudian tolong dulu jangan dipotong kata-kata saya. Satu malam itu artinya satu materi gitulah. Jadi sedewasa kamu, sebisa kamu, kamulah yang mengembangkannya. Cari lagi soal-soal seperti ini yang berhubungan dengan participial adjektif. Kalian lagi yang mencari, gitu. Nah, kemudian apa lagi mau bilang ya? Kehabisan kata-kata, Miss. Untuk pertemuan selanjutnya, jadi yang adalah ketua, jadi misalkan setiap Zoom meeting lah kita gitu kan. Jadi si ketua ini dialah yang bertugas untuk melihat sampai akhir ada orangnya di dalam gitu loh. Jadi kalau izin pun tetap dicatat. Contoh udah masuk lah dia berapa menit, kemudian izin dia tetap dicatat. Dia kasih tahu dia izin Miss gitu dia. Berbeda dengan yang sama sekali nggak masuk sejak awal. Itu beda ya, bagi saya itu nggak ada, itu nggak betul itu gitulah. Kemudian kalau misalnya ternyata si ketua nggak masuk gitulah. Kalau ternyata si ketua nggak masuk, si ketua ini tolong ngomong sama kawannya, kau lah dulu yang nulis ya, kayak gitu dia. Bisa ya? Ada pertanyaan? Anyway, mengenai pelajaran malam ini ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Serius kok Novi. Jadi kalau Miss tes sudah bisa ya? Gila Miss, depan dia langsung Miss. Orang cuman yang dua itu aja ya kan? Cuman present participle, cuman past participle itu ajanya Miss. Kalau present participle berarti dia verb in. Kalau past participle Miss berarti kata kerja ketiga. Kalau dia verb in-nya itu Miss berarti me. Kalau dia kata kerja ketiga berarti dia di atau ter atau ber atau kata sifat itu sendiri Miss, gitu dia. Ya. Baiklah kalau begitu. Untuk menutup kelas kita. Oke, by the way, Miss mau ngasih tahu materi. Kan kemarin kita ujian kan yang hari Rabu itu. Tapi materi tetap Miss kirim besok ya. Understand? Materi untuk pelajaran 1 minggu itu. Yes, Miss. Iya, terima kasih lah. Ayo tutup kelas kita. Siapa lah Miss minta pimpin doa kita ya. Bisa ya lah. Ayo doa apa saja ayo. Saya, Miss. Iya dong. Bahasa Indonesia aja ya, Miss. Iya, silahkan. Minggu depan bahasa Inggris ya. Semuanya kalau saya tunjuk. Kemudian pun nggak apa-apa, tapi dalam bahasa Inggris. Tapi hari ini nggak masalah, ayo Ella.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu mulai dari pagi hari hingga malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, segala aktivitas kami telah selesai. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami istirahat yang baik. Tuhan, kami serahkan hidup dan suka duka kami dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebentar dulu nyalakan kamera kalian, Bah. Entah udah tirnya kalian semua. Cuma misalnya dulu bentar muka kalian satu-satu. Agis, nggak ada mis lihat wajahmu dari tadi. Supportis pun nggak ada mis lihat dari tadi. Tengok lah kan. Nange. Bayu. Tak lagi di bawah pohonnya kau Bayu. Si Daniel pun. Entah lagi kencannya kau Daniel sama siapa nih pacarmu? Si Yuni, siapanya? Oke, terima kasih untuk pertemuan malam ini ya. Maaf mengganggu malam rekreasi kalian ya. Bye-bye. Bisa Miss akhiri kelas kita ya, oke? See you everyone. See you, Miss. Bye-bye. See you, Miss. Miss akhiri ya. Tidur. Jangan main handphone lagi. Dibubarkan. Masih jam 9. Itulah kan, udah mau Miss tutup, ngomong kau ada semua merah. Bebe katanya. Udah lah ya. Bukan aku, Miss. Kau tadi dengar. Tunjukkan dong kamu sebentar sebelum Miss akhir ya. Mau Miss lihat dulu. Ini sombong anak mami ini. Gom, Miss. Si Gom pun. Oh ya Miss apa dulu? Sebentar ya Miss lihat dulu. Miss scroll sebentar. On cam aja kenapa sih? Susah banget. Si Felix pun di dalamnya ternyata. Oke, thank you lah ya. See you. Bye-bye. Miss akhiri. We should never let go, so tell me who you love.